Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di dalam pembacaan atau majelis pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita lanjutkan kitab yang beliau uh, tulis ini dan kita telah sampai pada pembahasan berikut ini. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala ayyuhal walad billahi intasir taral ajaiba fi kulli manzilin wabdhul rawhaka fa inna ra'sa hadzal amri badhul ruh kama qala Dhunnun al-Masri rahimahullah ta'ala li ahadin min talamidatihi. Wahai putraku, kata beliau, billah, demi Allah, intasir, kalau engkau berjalan, yang melakukan atau beramal, taral ajaib, maka engkau akan menemukan keajaiban fi kulli manzilin, di setiap keadaan. Artinya kalau engkau mengamalkan ilmu, engkau benar-benar berusaha untuk mengamalkan ilmumu, terus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki amalan dan membersihkan hatimu, maka engkau akan menemukan banyak sekali hal-hal yang sebelum ini atau sebelumnya engkau belum dapatkan. Wabdhul ruhak, bersungguh-sungguhlah, ya, bersungguh-sungguhlah, ya, bawalah jiwamu bersungguh-sungguh. Inna ra'sa hadzal amri badlur ruh, karena inti dari perkara ini adalah bersungguh-sungguh dengan jiwa. Jadi enggak setengah-setengah. Benar-benar bersungguh-sungguh, berjihad. Kama qala Dhunnun al-Masri rahimahullah ta'ala li ahadin min talamidatihi. Bagaimana yang dikatakan oleh Dhunnun al-Misri rahimahullah kepada salah seorang muridnya, in qaddarta ala badlir ruh fata'al, kalau engkau mampu untuk bersungguh-sungguh dengan jiwamu maka kesini. Wa illa, kalau tidak, fala tashtagil bit turhatis sufiyah, kalau engkau tidak mampu bersungguh-sungguh dengan jiwamu, maka jangan engkau sibuk dengan turhatis sufiyah, omong kosongnya orang-orang sufi. Ya. Jadi orang-orang sufi, sebagaimana beliau ingatkan, bahwa ada banyak omong kosong yang selama ini mereka sampaikan. Ini terutama sufiyah yang sudah dicemari oleh ilmu kalam, ilmu filsafat, sehingga akidah-akidah yang batil masuk ke dalam tasawuf. Nah, berupa omong kosong. Mereka bisa begini dan begini. Padahal susah. Mereka bisa terbang, mereka bisa mengeluarkan rantai dari langit, mereka bisa begini dan begini. Nauzubillah min dzalik. Ini turhati sufiyah. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Syekh, inni ansahuka bi thamaniyati asya. Aku menasihatkan kepadamu dengan delapan perkara. Iqbalha minni, ambillah 8 perkara ini dariku, li'alla yakuna ilmuka khasman 'alaika yaumal qiyamah, agar ilmumu tidak menjadi musuhmu di hari kiamat. Ta'mal minha arba'ah wa tada'u minha arba'ah. Kau amalkan 8 perkara dan engkau harus tinggalkan 8
Engkau harus amalkan 4 perkara dan engkau harus jauhi 4 perkara. Ammal lawatid tada'. Jadi Syekh sekarang ini akan mengingatkan kepada muridnya, akan menasihati kepada muridnya tentang 8 hal. Ya, dan 8 hal ini dibagi 2, 4 yang harus dilakukan dan 4 yang harus ditinggalkan. Dan Syekh ya menyampaikan ammal lawatid tada, adapun yang harus engkau jauhi. Kata Syekh, yang harus engkau jauhi adalah, kata Syekh, fa ahaduha an la tunazira ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Jangan pernah engkau berdebat dengan salah seorang pun, salah satu. Jangan pernah engkau berdebat dengan seorang pun dalam masalah yang tidak engkau ketahui. Li'anna fiha afatun katsir, karena ketika mendebat itu kau akan mendapatkan banyak hal yang tertinggal. Akan tertinggal banyak hal. Wa itsmuha akbar min naf'iha, dan dosanya lebih besar daripada manfaat. Keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Idh hiya manba'u kulli khuluqin dhamim. Dan bahkan dia menjadi awal tumbuhnya segala akhlak yang tercela. Karriya'i wal hasad, seperti riya dan hasad, wal kibar, sombong, wal hiqad, wal adawati wal mubahah, sombong dan hasad. Begitu juga permusuhan, wa gairiha, dan akhlak-akhlak yang jelek lainnya. Jadi Syekh mengingatkan, pertama yang harus engkau lakukan, tidak boleh mendebat seorang pun dalam hal yang kau tidak tahu. Kenapa? Karena kalau kau menang berada dalam kejahilan. Kalau engkau kalah dan engkau tetap mendebatnya, berarti engkau terluput dari banyak kebaikan. Orang ini yang awalnya ingin memberitahu kepada engkau ilmu, karena engkau mendebatnya, akhirnya engkau tidak dapatkan ilmu dari orang itu. Dan ini yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Israel, ya, dari orang-orang Yahud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlakal ladzina man fa innama ahlaka man kana qablakum." Karena sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka banyak bertanya, mendebat, wa ikhtilafuhum, dan mereka menyelisihi para nabi mereka. Jadi mereka banyak mendebat nabi-nabi mereka dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ini berat. Karena seseorang itu ketika dia tidak tahu sesuatu, maka hendaknya dia diam, mendengarkan. Kemudian barulah dia memikirkan, ya, menimbang dengan Al-Quran dan hadis. Apakah orang yang disampaikan orang ini benar atau tidak? Tidak dari awal sudah mendebat. Tidak dari awal sudah tidak senang. Ini, kata Syekh, adalah awal kali akar yang akan membuat seseorang itu, akar pertama yang akan membuat seseorang itu memiliki akhlak yang buruk. Seperti riya, hasad. Riya, dia selalu ingin didengar. Hasad, dia selalu berburuk sangka dengan orang lain yang lebih pintar dari dia atau yang lebih tahu dari dia. Sum'ah, dia selalu ingin didengar, dia ingin dilihat.
Ya, riya ingin selalu dilihat, sum'ah selalu ingin didengar oleh orang lain. Hasad, kiber, sombong. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang sombong? Al-kibru, yaitu kesombongan adalah apa itu kesombongan? Ya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Apa itu al-kibar? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oh, berat ini ayuhal muslimun. Butuh perjuangan ekstra untuk bisa mengobati penyakit-penyakit seperti ini. Apalagi jika seorang itu tabiatnya dari kecil dididik di lingkungan yang mendukungnya dalam masalah seperti ini. Makanya sekarang di dalam dunia kedokteran ada suatu penyakit yang disebut dengan NPD, Narcissist Power Syndrome, Narcissistic Personal Disorder. Nah, NPD, Narcissist Personal Disorder. Dia selalu ingin dilihat manusia, selalu ingin didengar manusia. Ketika dia berbicara, dia tidak memberikan kesempatan untuk orang berbicara. Selalu dia yang ingin didengar. Di satu majelis ketika dia kumpul dengan yang lain, hanya dia yang boleh bersuara. Kalau ada orang lain bersuara, dia segera bantah, dia segera ngobrol. Ketika dia kalah di dalam obrolannya, dia membuat obrolan yang baru yang seolah-olah dia yang paling tahu terhadap masalah itu. Ini NPD, Narcissistic Personal Disorder. Ini salah satu penyakit al-kibr. Dan awalnya adalah karena selalu mendebat, selalu mengal, apa, selalu mendebat dalam suatu ilmu yang belum diketahui. Nah, dan ini berat ayuhal muslimin. Ini perlu dan butuh obat yang banyak sehingga kita bisa keluar dari penyakit ini, penyakit hati. Dan kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari penyakit seperti ini. Nah, kemudian kata Syekh, "Na'am, law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin." Iya, seandainya terjadi satu masalah di antara dirimu dan di antara orang lain atau suatu komunitas, wa kana iradatuka fiha an tuzhira al-haqq wa la tudayyi'a jadzal bahs. Kalau memang ketika untuk dalam berdebat dalam engkau berjidal, ada keinginanmu yang memang untuk menampilkan kebenaran, bukan untuk menghilangkan kebenaran, maka boleh engkau lakukan. Lakin litilkal iradati alamatan. Akan tetapi keinginan itu ada dua. Ihdahuma, yang pertama, alla tufarriqa baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika aw ala lisani ghairik. Yang pertama, ya, alamat dari keinginan untuk memunculkan kebenaran. Jadi dalam berdebat itu, kata Syekh, dalam berdebat itu ada satu keinginan yang paling penting, yaitu memunculkan kebenaran, ya, bukan untuk menghilangkan kebenaran. Dan dua tandanya ketika kita ingin memunculkan kebenaran, kata Syekh. Yang pertama adalah kau tidak peduli apakah kebenaran itu
keluar dari lisanmu atau dari lisan orang lain, orang yang sedang engkau debat. Wathaniyah, dan ciri kedua, ayyakunal bahtsu fil khala'i ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'i. Engkau senang berdebat itu, lebih senang untuk berdebat itu, lebih suka berdebat dan orang itu di dalam keadaan sepi daripada di hadapan banyak orang. Nah, ini alamatnya. Jadi ada dua tanda memang orang itu benar-benar ketika berdebat, dia yang diinginkan adalah kebaikan atau munculnya kebenaran, bukan untuk menghilangkan kebenaran. Ada dua tandanya. Yang pertama, yang engkau inginkan intinya adalah kebenaran itu muncul, tidak peduli dari lisanmu atau dari lisan orang lain yang sedang engkau debat. Ciri yang kedua adalah kau lebih senang ketika berdebat itu di tempat yang sepi, bukan di tempat yang sedang ramai. Kenapa? Karena kalau engkau berada di tempat yang sepi, ketika engkau kalah, kau akan malu untuk mengakui kekalahan, kau akan malu untuk mengakui kebenaran. Dan ketika di tempat yang sepi, kau tidak malu untuk mengakui kebenaran. Ketika di tempat yang sepi, engkau tidak malu mengakui kebenaran. Entah itu muncul dari dirimu atau orang lain yang sedang kau debat. Sehingga kau mudah untuk kembali. Tapi kalau engkau berada di tempat yang sedang ramai, malu engkau untuk mengakui kebenaran. Di dalam keramaian, kau malu. Kau merasa sombong. Tidak mau untuk kalah. Kalau sampai engkau kalah, engkau akan merasa dihinakan. Sehingga kau akan mencari-cari jalan agar engkau tetap terlihat seperti orang yang menang. Padahal kebenaran telah muncul dari pihak lawan. Nah, ini berat. Nah, kemudian kata Syekh, wasma' wa inni dzakartu laka huna faidah. Dengarkan. Sesungguhnya aku akan menyebutkan untukmu di sini faidah ya. I'lam anna as-su'ala 'anil mushkilati 'ardu maradil qalbi ila at-tabib. Ketahuilah sesungguhnya bertanya tentang suatu hal yang muskil, yang susah, itu adalah bentuk penyakit hati yang harus diselesaikan oleh tabib, oleh dokter. Wal jawabu lahu, dan jawaban, sa'yun, obat li islahi maradhi, untuk mengobati penyakit tersebut. Jadi Syekh mengingatkan, ya, ketidaktahuanmu terhadap suatu masalah, engkau bertanya terhadap suatu masalah, itu adalah penyakit hati yang harus diobati oleh seorang dokter. Dan ketika sudah sampai di hadapan dokter, maka jawaban dokter itu adalah obat bagi penyakit hati. Ya. Nah, kata Syekh melanjutkan, wa'lam annal jahilin. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang jahil, al-marda qulubuhum, yang sakit itu adalah hati-hati mereka. Wal ulama wa tibba, sementara para ulama adalah para dokter yang mengobati penyakit. Wal alimun naqis la yuhsinul mu'alaja, sementara seorang alim yang kurang, seorang alim yang kurang keilmuannya tidak bisa untuk mengobati penyakit. Wal alimul kamil la yu'aliju kulla maridin, dan orang alim yang sempurna keilmuannya
tidak bisa mengobati seluruh penyakit, seluruh orang yang sakit. Bal yu'aliju man yarju fihi qabulal mu'alajati wassalah. Akan tetapi dokter atau orang alim yang sempurna keilmuannya itu, hebat keilmuannya itu, dia hanya bisa mengobati orang yang menginginkan di dalam pengobatannya, dia menerima pengobatan dan perbaikan di dalam tubuh. Jadi dokter itu hanya wasilah, kata Syekh. Ya. Dokter kalau dia tidak terlalu hebat, dia bukan dokter ahli, maka dia tidak akan bisa bagus di dalam melaksanakan pengobatan. Begitu juga kata Syekh, ketika seorang dokter itu ahli banget, sangat-sangat ahli, dia tidak akan mungkin bisa mengobati semua orang yang sakit. Kecuali memang orang itu benar-benar menginginkan kesembuhan dan menerima pengobatan. Bayangkan kalau seandainya dokter mengirimkan resep, kemudian orang yang sakit ini menukarkan obat di apotek, kemudian sampai di rumahnya dia tidak pernah minum obat. Ketika dipaksa dia tidak mau minum obat dengan alasan obatnya pahit, obatnya bikin mual, pusing dan seterusnya. Dia tidak mau minum obat. Apakah penyakitnya akan sembuh? Tidak. Sehebat-hebatnya dokter tidak akan mungkin bisa merawat orang seperti ini. Kenapa? Karena dari dalam dirinya sendiri saja sudah tidak mau sembuh. Maka dokter pun akan lepas tangan kepada orang-orang seperti ini. Nah, maka penting juga benar-benar merasa menjadi orang yang butuh terhadap pengobatan atau kesembuhan hati. Sehingga ketika kita bertanya kepada guru kita tentang suatu masalah yang sangat berat, ketika dijawab oleh guru kita, maka kita terima. Kita perbaiki hati kita dengan menerima nasihat-nasihat dari guru kita. Kemudian kata Syekh, wa idza kanatil illatu muzminatan aw aqiman la tuqbalul ilaj فحذاق الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج فلا يشتغل بمداوته لأن فيه تضييع العمر. Apabila penyakitnya itu sudah kronis atau benar-benar parah, tidak bisa menerima penyembuhan, maka biasanya dokter pun akan mengatakan ini tidak bisa disembuhkan. Ini tidak bisa disembuhkan. Maka jangan sibuk untuk menyembuhkan. Karena ini akan membuat umur sia-sia umur kita. Jadi kalau seorang penuntut ilmu ketika dia disuruh berobat, dia tidak mau berobat. Ketika dikasih resep, tidak dapatkan resepnya, dia tidak mau mentaati resep yang sudah diresepkan. Dikasih resep oleh dokter, obat ini, dia malah tetap kekeh dengan pakai obat herbal atau pakai obat inilah yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyakitnya, maka tentu akan membuat semakin parah penyakitnya. Kalau sudah parah, tentunya seorang dokter akan lepas tangan. Karena apa? Karena ini penyakit sudah tidak mau diobati, tidak mau disembuhkan. Ngapain diobati terus-menerus? Karena akan membuat umur sia-sia. Nah, ini penting untuk diingat. Karena apa? Karena memang yang terjadi seperti itu di sebagian orang ketika diberikan nasihat, dia diberikan
jawaban-jawaban yang bisa untuk menyembuhkan penyakit hatinya berupa kejahilan, terkadang karena dia sudah senang dengan penyakit itu, orang ini tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima ilmu yang disampaikan oleh guru atau seorang ustadz, seorang alim, tidak mau menerima. Hingga apa yang terjadi? Penyakitnya tetap ada. Bahkan yang disalahkan kadang-kadang adalah dokternya. Kenapa harus begitu obatnya? Padahal, padahal apa? Padahal dia tidak tahu sama sekali apa penyakitnya tersebut dan apa obat yang paling cocok untuk penyakitnya tersebut. Dia sendiri saja tidak tahu apa penyakitnya dan dia tidak tahu apa obatnya, malah dia menyalahkan dokter atau orang yang akan mengobatinya. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu orang jahil. Orang jahil ketika dia diberikan nasihat, diberikan ilmu, dia sendiri tidak tahu kadang kejahilannya apa. Dan dia tidak tahu apa solusi agar dia hilang dari penyakit jahil tersebut. Tapi ketika dia memiliki sifat sombong, dia malah akan menolak nasihat, ilmu yang disampaikan oleh orang alim. Sehingga dia tetap berada di dalam penyakitnya. Penyakit kejahilan. Dan lebih parah, dia memiliki penyakit ganas namanya kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Ada kesempatan besok kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.